Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani dengan NIM 22475073. Di saya dari kelas 2C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori-teori belajar behavioristik. Di sini saya akan langsung memaparkan materi yang pertama, itu teori belajar behavioristik. Nah, di sini pengertian belajar behavioristik itu bagaimana perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon, yang dimana stimulus itu apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa, misalnya perkalian, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Nah, sedangkan respon itu dari siswanya tersebut, bagaimana reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Nah, prinsip-prinsip teori dari belajar behavioristik itu, yang pertama, belajar dianggap sebagai perubahan tingkah laku di mana seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tersebut. Nah, yang kedua itu stimulus dan respon dianggap sebagai hal terpenting dalam belajar karena dapat diamati, sedangkan hal yang tidak dapat diamati itu tidak penting. Yang ketiga itu segala hal penguatan, yaitu segala hal yang dapat memperkuat timbulnya respon merupakan faktor penting dalam belajar. Adapun 4 tokoh dalam teori belajar behavioristik itu, menurut mereka, yang pertama itu Edward Lee Thorndike. Menurutnya itu belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang dimana stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Nah, sedangkan respon yang dimaksudnya itu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Yang kedua itu, menurut John Broadwayson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksudnya itu harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi dan dapat diukur. Yang ketiga itu menurut Edwin Ray Guthrie. Menurutnya, dalam ini variabel ada hubungannya dengan stimulus dan respon, karena untuk menjelaskan terjadinya proses belajar dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tepat. Nah, yang keempat di sini itu menurut Burgholz Frederick Skinner. Nah, menurutnya itu, untuk memahami tingkah laku seseorang secara benar, kita perlu terlebih dahulu memahami hubungan antara stimulus dengan lainnya, serta memahami respon yang dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari respon tersebut. Nah, adapun aplikasi dalam pembelajaran teori behavioristik itu tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia, sehingga itu belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Nah, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh muridnya. Nah, di sini materi selanjutnya itu bagaimana masing-masing teori, yang dimana itu yang pertama ada tadi kita bahas itu teori behavioristik tersebut saling berhubungan dengan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Nah, yang pertama itu teori belajar behavioristik. Kognitif itu dalam behavioristik itu hubungan yang terbatas. Teori ini tidak secara langsung membahas proses berpikir atau struktur mental, namun pengulangan dan penguatan dapat membantu siswa mengingat informasi yang diberikan. Contohnya itu menghafal tabel perkalian melalui latihan dan penguatan berulang. Itu harus dilakukan secara berulang.
Nah, yang kedua itu yang afektif dalam behavioristik, di mana fokus tidak utama. Aspek afektif yaitu emosi atau sikap dianggap kurang penting karena tidak bisa diamati secara langsung. Namun, penggunaan penguatan positif, pujian, atau penghargaan dapat mempengaruhi motivasi dan sikap siswa terhadap belajarnya. Nah, dalam psikomotor behavioristik sangat berkaitan karena perilaku yang tampak penting. Teori ini efektif untuk mengembangkan keterampilan fisik dan kebiasaan motorik. Nah, contohnya itu latihan keterampilan menulis, mengetik, atau olahraga dengan penguatan bertahap. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang teori-teori belajar tentang behavioristik. Nah, semoga materi yang saya paparkan tadi bisa dijadikan pemahaman untuk kita semua dan menambah wawasan untuk kita semua, teman-teman juga yang menontonnya. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.